Bayangkan Anda memiliki sebuah ide usaha yang menurut Anda sangat potensial, unik, relevan dengan kebutuhan pasar, dan memiliki peluang besar untuk berkembang. Semangat Anda tinggi, visi Anda jelas, namun kenyataan menghadang ketika menyadari bahwa Anda tidak memiliki cukup modal untuk memulainya. Situasi ini bukanlah hal yang asing, karena banyak calon pelaku usaha di Indonesia menghadapi tantangan serupa. Modal seringkali menjadi hambatan awal yang membuat langkah pertama terasa berat, bahkan tertunda tanpa batas waktu. Namun pertanyaannya, benarkah setiap usaha harus diawali dengan modal besar? Ataukah justru keterbatasan modal dapat menjadi pemicu lahirnya kreativitas, strategi, dan solusi yang lebih cerdas? Banyak pelaku usaha yang kini sukses memulai langkah mereka dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka tidak mengandalkan besarnya dana, melainkan kecermatan dalam menyusun strategi, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan membangun relasi yang kuat sejak awal. Dalam video ini kami akan mengulas 10 cara yang terbukti efektif untuk mengatasi tantangan modal saat pertama kali memulai usaha. Anda tidak hanya akan menemukan tips praktis, tetapi juga sudut pandang baru, kisah inspiratif, serta pendekatan yang dapat langsung diterapkan. Tetaplah bersama kami hingga akhir video, karena solusi yang paling relevan dengan situasi Anda bisa saja berada di poin ke-7 atau bahkan di bagian penutup. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengatasi tantangan modal saat baru memulai usaha yang pertama, yaitu adalah ubah wawasan menjadi aset, mulai dari skill bukan uang. Banyak orang berpikir bahwa untuk memulai bisnis, hal pertama yang dibutuhkan adalah uang. Padahal modal terbesar yang sering diabaikan justru adalah keterampilan dan pengetahuan. Coba perhatikan sekitar. Berapa banyak usaha jasa yang lahir dari keahlian tertentu tanpa perlu investasi besar. Seorang teman saya memulai usaha desain grafis hanya bermodalkan laptop pinjaman dan koneksi internet dari kafe. Ia tidak punya kantor, tidak punya tim, bahkan tidak punya portofolio. Hanya punya satu hal, yaitu skill. Skill adalah aset yang tidak terlihat tapi bisa langsung diuangkan jika digunakan dengan strategi yang tepat. Entah itu kemampuan menulis, memasak, menjahit, mengajar, atau membuat konten digital. Semuanya bisa menjadi titik awal untuk membangun bisnis kecil yang berkembang. Bahkan menurut laporan McKinsey tahun 2023, sektor keterampilan berbasis digital dan kreatif tumbuh 12% lebih cepat dibandingkan sektor lain di Asia Tenggara. Jadi sebelum Anda terjebak dalam kegelisahan karena belum punya modal, coba balik bertanya, keahlian apa yang saya miliki hari ini dan bisa ditawarkan kepada pasar? Anda mungkin akan terkejut betapa besar potensi dari sesuatu yang selama ini Anda anggap biasa. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang, bukan pada apa yang belum Anda miliki. Kisah inspiratif datang dari seorang penjual cemilan rumahan di Jogja yang memulai usahanya dari resep warisan keluarga. Ia memproduksi keripik singkong dalam jumlah kecil di dapur rumah, lalu memasarkannya lewat WhatsApp dan grup ibu-ibu pengajian. Dalam 6 bulan, omsetnya menembus belasan juta rupiah, hanya karena ia fokus pada keahlian memasak dan relasi sosial yang sudah dimiliki. Jika saat ini Anda merasa tidak punya apa-apa, ingatlah bahwa pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk memulai adalah kombinasi modal awal yang tidak ternilai. Jangan tunggu punya dana besar untuk bergerak. Gerakan apa yang Anda punya hari ini, karena dari sanalah segalanya bisa bertumbuh. Kemudian cara yang kedua adalah jangan takut kotor, sistem prakarya modal nol. Di awal membangun usaha, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa semuanya harus langsung terlihat profesional. Padahal kenyataannya, banyak pengusaha besar memulai dari proses yang sangat sederhana, bahkan cenderung berantakan. Sistem prakarya di sini bukan hanya tentang membuat kerajinan tangan, tapi tentang bagaimana Anda menciptakan sesuatu dari bahan-bahan yang ada dengan pendekatan yang kreatif dan hemat. Seorang kenalan saya memulai bisnis hampers dari sisa-sisa kain perca dan kardus bekas. Ia tidak malu memulung kardus dari toko-toko di sekitar rumahnya, kemudian merakitnya dengan sentuhan estetika. Hasilnya justru unik dan banyak diminati karena konsepnya yang eco-friendly. Dalam 3 bulan, ia sudah mendapatkan pesanan rutin dari pelanggan tetap, padahal total modal awalnya kurang dari Rp100.000. Prinsipnya sederhana,
Ketika tidak punya uang, maka Anda harus menggantinya dengan waktu, tenaga, dan kreativitas. Jangan gengsi untuk melakukan hal-hal yang terlihat sepele. Membungkus produk sendiri, mengantar pesanan ke pelanggan, bahkan merakit kemasan dari barang bekas. Semua itu bukan hanya menekan biaya, tapi juga membentuk karakter tahan banting yang sangat penting dalam dunia bisnis. Menurut survei yang dilakukan oleh Shopify pada tahun 2024, 68% pemilik usaha kecil menyatakan bahwa mereka memulai dengan barang bekas atau bahan seadanya sebelum bisnisnya berkembang. Ini menunjukkan bahwa pendekatan prakarya bukan sekedar pilihan darurat, tapi strategi bertahan dan tumbuh yang sahih. Jadi jika Anda merasa belum punya modal untuk memproduksi barang dalam skala besar atau menyewa tenaga kerja, jadikan keterbatasan itu sebagai ruang untuk bereksperimen. Ciptakan prototipe dari apa yang ada, buat versi sederhana yang bisa diuji pasar, dan yang terpenting, jangan malu memulai dari yang kecil dan tampak kotor. Karena justru dari situ karakter seorang pengusaha sejati terbentuk. Kemudian cara yang ketiga adalah kolaborasi bukan kompetisi, menyatukan misi, membagi resiko. Dalam dunia usaha, terlalu sering kita berpikir bahwa semua harus dilakukan sendiri. Sendirian yang punya ide, sendirian yang kerja, dan sendirian pula yang menanggung resiko. Padahal kenyataannya banyak bisnis besar lahir justru dari kolaborasi yang tepat. Di masa awal, membangun usaha bersama rekan yang memiliki visi serupa bisa menjadi solusi nyata untuk mengatasi keterbatasan modal. Anda mungkin tidak punya uang, tapi rekan Anda bisa jadi punya akses ke alat, jaringan, atau tempat usaha. Sebagai contoh, seorang pemuda di Bandung membangun usaha kopi keliling dengan rekannya. Satu orang punya motor, satu lagi punya pengetahuan soal kopi dan sedikit alat seduh. Mereka berdua menyumbang tenaga dan berbagi hasil, tanpa modal uang sepeser pun. Dalam waktu 6 bulan, mereka berhasil membuka kedai kecil di pojok kampus dengan pelanggan setia yang tumbuh dari komunitas yang mereka bangun bersama. Data dari startup Genome Global Report 2023 menunjukkan bahwa startup dengan 2 atau lebih pendiri memiliki peluang sukses 30% lebih tinggi dibandingkan yang hanya dikelola satu orang. Kolaborasi bukan hanya soal membagi beban, tetapi juga memperluas perspektif dan menciptakan daya tahan yang lebih kuat terhadap tekanan awal usaha. Namun penting untuk memilih partner yang tidak hanya punya keterampilan, tetapi juga memiliki integritas dan semangat yang selaras. Jangan tergoda hanya karena seseorang punya uang atau aset. Lebih penting dari itu, pastikan bahwa Anda dan partner memiliki tujuan jangka panjang yang sejalan dan bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Kolaborasi yang tepat akan membuat Anda tidak merasa berjalan sendirian dalam gelap. Justru disinilah letak kekuatan sebenarnya. Ketika 2 kepala, 2 tangan, dan 2 hati menyatukan misi yang sama. Dan dari situ peluang tumbuh jauh lebih cepat daripada berjalan sendirian dengan sumber daya terbatas. Kemudian cara yang keempat adalah uji dulu di medan nyata. Validasi ide sebelum belanja modal. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemula adalah terburu-buru menggelontorkan modal sebelum benar-benar tahu apakah produknya diminati pasar. Mereka langsung beli alat mahal, stok barang dalam jumlah besar, bahkan menyewa tempat, padahal belum ada satupun pelanggan yang tertarik. Disinilah pentingnya proses validasi, yaitu menguji ide bisnis Anda di medan nyata dengan resiko sekecil mungkin, sebelum menginvestasikan dana secara penuh. Bayangkan Anda ingin membuka bisnis kue rumahan. Sebelum langsung mencetak ribuan box dan menyewa dapur produksi, cobalah jual 20 box kue ke teman-teman kantor atau tetangga sekitar. Dengarkan feedback mereka. Apakah rasanya sesuai selera pasar? Apakah harga yang Anda tawarkan sudah masuk akal? Dari situ Anda bisa melakukan perbaikan dan pengembangan secara bertahap, tanpa perlu membakar uang. Saya pernah bertemu seorang ibu rumah tangga yang ingin berjualan sambal kemasan. Ia tidak langsung mencetak label dan membeli botol dalam jumlah banyak. Sebaliknya, ia mulai dengan mengemas sambal dalam plastik kecil dan menjualnya via grup WhatsApp warga. Dalam waktu 2 minggu, ia mendapat masukan tentang tingkat kepedasan, desain kemasan, hingga harga jual ideal. Setelah itu barulah ia berani mencetak label permanen dan menambah kapasitas produksi.
Menurut Harvard Business Review, 42% startup gagal karena produk yang mereka tawarkan tidak dibutuhkan pasar. Artinya, kegagalan itu bukan karena kekurangan modal, tetapi karena tidak adanya validasi yang cukup. Maka seberapapun besar semangat Anda, pastikan Anda memulai dari pasar, bukan dari imajinasi. Uji coba ini ibarat test drive sebelum membeli mobil. Anda perlu merasakan bagaimana performanya di jalan sesungguhnya. Jangan biarkan idealisme dan ekspektasi semu menjerumuskan Anda pada pengeluaran yang tidak perlu. Validasi bukan tanda kurang yakin. Justru itu tanda bahwa Anda serius membangun bisnis yang berumur panjang. Kemudian cara mengatasi tantangan modal saat baru memulai usaha yang kelima adalah uang bukan segalanya. Bangun nilai bukan sekedar produk. Banyak orang berpikir bahwa modal utama dalam berbisnis adalah uang. Padahal dalam realitanya, yang paling bernilai justru adalah ide yang menyelesaikan masalah nyata. Sebuah produk bisa mahal, tapi jika tidak memberi solusi, maka ia akan ditinggalkan pasar. Sebaliknya, sebuah ide sederhana yang mampu menjawab kebutuhan banyak orang akan tetap dicari meski tampilannya belum sempurna. Artinya, nilai produk Anda lebih penting daripada tampilannya. Saya mengenal seorang teman kuliah lulusan teknik yang merintis usaha bengkel sepeda motor keliling. Ia tak punya toko, tak punya ruko, hanya bermodal kotak alat bekas dan 1 buah sepeda motor tua. Tapi yang ia miliki adalah nilai, kemudahan bagi pengguna motor yang mogok di jalan. Ia pasarkan jasanya lewat media sosial dan grup lokal. Dalam hitungan minggu, pelanggannya terus bertambah karena yang ia jual bukan sekedar servis, tapi kenyamanan dan solusi cepat saat dibutuhkan. Ketika Anda membangun nilai, maka pelanggan akan datang bukan hanya karena harga, tetapi karena mereka merasa dimengerti. Anda tidak harus punya produk paling canggih, tapi Anda harus tahu bagaimana menjawab rasa frustrasi atau kebutuhan emosional konsumen. Kadang nilai itu bisa berupa kecepatan layanan, keramahan komunikasi, atau jaminan kepercayaan. Semua itu bisa dibangun bahkan tanpa uang sekalipun, asal Anda tahu apa yang dicari pasar. Statistik dari Nielsen Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 59% konsumen di Indonesia lebih memilih pembeli dari bisnis kecil yang mengerti kebutuhan mereka, dibanding brand besar yang terasa jauh dan kaku. Ini menunjukkan bahwa empati dan kedekatan emosional bisa menjadi kekuatan bisnis yang lebih tajam daripada modal finansial semata. Jadi sebelum sibuk mencari pinjaman atau investor, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah produk saya punya nilai? Apakah saya sedang membangun solusi atau sekedar menjual barang? Jika jawaban Anda jujur dan tepat, maka kepercayaan pasar akan datang dan disitulah modal terbesar Anda sebenarnya dimulai. Kemudian cara yang keenam adalah manfaatkan modal sosial. Relasi adalah investasi tak tertulis. Di tengah keterbatasan modal uang, seringkali kita lupa bahwa ada satu aset yang nilainya bisa jauh lebih besar, yaitu jaringan sosial. Relasi yang kuat dengan orang-orang yang tepat bisa membuka akses terhadap peluang, sumber daya, bahkan bantuan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Modal sosial ini adalah bentuk kekayaan tak kasat mata yang hanya bisa dibangun lewat kepercayaan, kontribusi, dan hubungan jangka panjang. Seorang teman saya memulai usaha fotografi hanya dengan kamera pinjaman dari seorang senior yang ia kenal sejak kuliah. Kenapa dipinjamkan? Karena selama kuliah ia dikenal rajin, bisa dipercaya, dan sering membantu proyek kampus. Ia tidak punya uang untuk membeli kamera, tapi ia punya nama baik dan hubungan yang dibina dengan tulus. Dalam waktu setahun, ia sudah mampu membeli peralatan sendiri dan merekrut tim kecil. Hubungan semacam ini tidak lahir dari pendekatan transaksional. Anda tidak bisa membangun modal sosial hanya dengan niat mengambil minat. Sebaliknya, modal sosial dibentuk dari sikap saling mendukung, menghargai, dan memberi sebelum meminta. Ketika Anda dikenal sebagai pribadi yang bisa dipercaya, maka banyak pintu akan terbuka tanpa perlu Anda ketuk dengan kekuatan uang. Menurut penelitian dari Stanford Center on Poverty and Inequality, individu dengan jaringan sosial yang kuat memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih besar untuk berhasil dalam merintis usaha.
dibandingkan mereka yang berjalan sendiri. Dalam konteks Indonesia yang sangat kental dengan budaya kolektif, membangun relasi yang sehat bisa menjadi keunggulan tersendiri dalam bisnis kecil. Jangan malu untuk bertanya, meminta saran, atau bahkan menawarkan kolaborasi. Seringkali orang-orang di sekitar Anda lebih siap membantu daripada yang Anda bayangkan. Asal Anda tahu cara mendekatkan niat baik dengan cara yang tulus. Dalam dunia bisnis, koneksi yang dibangun dengan hati jauh lebih tahan lama daripada kontrak yang ditulis di atas kertas. Kemudian cara yang ketujuh adalah jangan takut kecil. Skala mikro justru lebih adaptif. Banyak pelaku usaha pemula merasa minder ketika memulai dari skala kecil. Mereka berpikir, siapa yang mau beli kalau usaha saya masih sederhana? Atau saya harus kelihatan besar dulu supaya dipercaya. Padahal kenyataannya banyak bisnis raksasa justru dimulai dari titik yang sangat sederhana, bahkan nyaris tanpa modal. Skala mikro bukanlah kelemahan, justru itu bisa menjadi kekuatan karena Anda lebih fleksibel, lincah dan mampu beradaptasi dengan cepat. Ambil contoh sebuah warung kopi kecil yang dibuka di gang sempit dengan meja seadanya. Pemiliknya sadar ia tidak punya modal besar, tapi ia punya kepekaan terhadap lingkungan. Ia sediakan kopi lokal berkualitas dengan harga terjangkau, tambahan playlist musik yang nyaman, dan menyambut pelanggan dengan senyuman yang tulus. Tanpa perlu interior mewah atau promosi besar-besaran, tempat itu jadi favorit warga sekitar, karena ia mengisi celah yang selama ini kosong. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 98% usaha di Indonesia tergolong usaha mikro. Dan justru dari kelompok ini lahir banyak inovasi-inovasi yang unik, karena keterbatasan memaksa pelaku usahanya berpikir lebih kreatif. Mereka tidak punya ruang untuk pemborosan, sehingga setiap langkah yang diambil selalu efisien dan penuh pertimbangan. Skala mikro menjadi ladang eksperimentasi yang ideal. Alih-alih merasa rendah diri, pelaku usaha skala kecil sebaiknya fokus pada keunggulan yang hanya bisa dimiliki oleh bisnis kecil. Hubungan personal dengan pelanggan, pelayanan yang hangat, serta kemampuan bergerak cepat menyesuaikan kebutuhan. Ini adalah hal-hal yang justru sulit dilakukan oleh perusahaan besar yang terjebak pada sistem yang kaku. Jadi jika Anda sedang merintis usaha kecil, jangan fokus pada bagaimana agar terlihat besar. Fokuslah pada bagaimana menciptakan dampak yang nyata. Karena ketika dampak Anda dirasakan dan dipercaya oleh pasar, perlahan tapi pasti bisnis kecil itu akan tumbuh besar dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Kemudian cara yang ke-8 adalah kreatif dalam mengelola sumber daya. Modal tidak selalu uang. Seringkali kita terjebak pada pemikiran bahwa untuk memulai usaha yang diperlukan hanya modal uang yang besar. Padahal banyak sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan sebagai modal dalam berbisnis, seperti waktu, keterampilan, dan bahkan pengetahuan yang kita miliki. Tidak semua modal harus berbentuk uang tunai, dan tidak semua modal harus dibeli dengan harga mahal. Kreativitas dalam mengelola sumber daya ini adalah kunci untuk bertahan di dunia usaha dengan modal terbatas. Cobalah melihat waktu sebagai salah satu aset berharga. Misalnya, Anda mungkin tidak memiliki uang untuk menyewa kantor, tapi Anda memiliki waktu yang bisa dimanfaatkan untuk membangun merek Anda melalui media sosial, menulis blog, atau membuat video promosi. Banyak pebisnis sukses memulai dengan hanya mengandalkan keterampilan mereka, seperti menulis, desain grafis, atau pemrograman. Dan mereka menggunakan keterampilan itu untuk menghasilkan uang tanpa mengeluarkan modal awal. Sebagai contoh, seorang teman saya yang bekerja sebagai desainer grafis di malam hari, menggunakan keahlian desainnya untuk membantu usaha kecil lainnya membuat branding dan materi promosi. Dia tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga membangun jaringan dan portofolio yang kelak membuka peluang besar. Semua itu dimulai tanpa modal uang, hanya dengan keterampilan dan dedikasi waktu yang dia miliki. Menurut sebuah studi dari McKinsey & Company, 72% pengusaha pemula mengakui bahwa mereka memulai usaha dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuan pribadi mereka, bukan modal finansial yang besar. Ini menunjukkan bahwa banyak bisnis kecil yang dimulai dengan mengoptimalkan aset tak kasat mata, seperti keahlian dan keterampilan praktis, yang bisa menjadi modal utama yang sangat berharga. Untuk itu, Anda tidak perlu menunggu sampai memiliki dana besar untuk memulai usaha.
Alih-alih menunggu dana, lebih baik mulai dengan apa yang Anda miliki sekarang. Entah itu keterampilan, waktu, atau bahkan relasi. Modal finansial bisa datang seiring waktu, tapi jika Anda tidak memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kreatif, Anda akan kehilangan kesempatan untuk berkembang di pasar. Kemudian cara yang kesembilan adalah fokus pada permasalahan, bukan hanya produk. Ketika Anda merintis usaha, seringkali yang kita lihat adalah produk atau layanan yang ingin kita jual. Namun, satu hal yang tidak kalah penting adalah fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan oleh produk atau layanan tersebut. Bisnis yang sukses bukan hanya tentang memiliki barang atau jasa, tetapi tentang seberapa baik produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah konsumen. Ketika Anda fokus pada masalah yang ingin diselesaikan, peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Saya ingat cerita tentang seorang pengusaha muda yang membuka usaha laundry di kota kecil. Dia tidak hanya menawarkan laundry biasa, tetapi ia melihat masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Banyak orang yang sibuk dan tidak punya waktu untuk mengambil cucian. Akhirnya, ia menciptakan layanan antar jemput laundry yang tidak hanya menghemat waktu pelanggan, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra. Dalam beberapa bulan, usahanya berkembang pesat karena ia fokus pada bagaimana memberi solusi nyata bagi masalah yang dihadapi orang lain. Fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan juga mengarahkan Anda pada inovasi yang lebih relevan dan efektif. Misalnya, dalam dunia teknologi, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Google tumbuh bukan hanya karena mereka menjual produk, tetapi karena mereka memahami kebutuhan pelanggan yang lebih mendalam. Misalnya, kebutuhan akan komunikasi yang lebih cepat, efisiensi, dan tanpa batasan. Menurut Harvard Business Review, 80% bisnis yang gagal karena mereka tidak mampu menjawab masalah yang cukup besar untuk memotivasi konsumen membeli produk mereka. Ini menunjukkan bahwa jika Anda berfokus pada masalah yang tepat, produk Anda akan lebih mudah diterima, bahkan jika modal yang Anda miliki terbatas. Jadi daripada terburu-buru menciptakan produk, cobalah untuk lebih dulu mendalami masalah yang ingin Anda selesaikan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan pasar, Anda bisa menciptakan solusi yang lebih tepat guna, meskipun Anda hanya memulai dengan modal yang kecil. Ingat, bisnis yang baik dimulai dengan memahami masalah, dan bisnis yang hebat dimulai dengan solusi yang relevan. Kemudian cara mengatasi tantangan modal saat baru memulai usaha yang terakhir atau yang ke-10 adalah keberanian untuk mengambil resiko yang diperhitungkan. Tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh pengusaha pemula adalah ketakutan untuk mengambil resiko. Namun dalam dunia bisnis, resiko yang diperhitungkan justru menjadi salah satu elemen penting yang membedakan antara yang sukses dan yang gagal. Setiap keputusan bisnis tentu melibatkan unsur ketidakpastian, tetapi dengan analisis yang matang dan perhitungan yang cermat, resiko tersebut bisa diminimalkan, bahkan menjadi peluang besar. Saya memiliki seorang teman yang memulai usaha kuliner dengan modal yang sangat terbatas. Pada awalnya, dia hanya menjual makanan secara kecil-kecilan di pasar malam. Suatu hari, dia memutuskan untuk berani menginvestasikan sedikit uangnya untuk mencoba lokasi permanen di pusat kota. Ini adalah langkah besar, karena resiko kehilangan uang sangat besar. Namun, dia melakukan riset pasar yang matang, mengenali potensi pengunjung, dan mengembangkan menu yang unik. Semuanya berdasarkan perhitungan yang teliti. Hasilnya, lokasi baru tersebut berhasil menarik banyak pelanggan, dan usahanya pun berkembang pesat. Menurut Global Entrepreneurship Monitor, hampir 60% pengusaha muda yang berhasil dalam bisnis mereka mengakui bahwa mereka membuat keputusan besar berdasarkan perhitungan resiko yang cermat. Keputusan ini tidak diambil dengan sembrono, melainkan dengan evaluasi mendalam terhadap potensi pasar, biaya operasional, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Ini menunjukkan bahwa keberanian mengambil resiko tidak berarti melompat tanpa jaring pengaman, tetapi lebih pada kesiapan untuk menghadapi tantangan dengan perencanaan yang baik. Namun bukan berarti Anda harus selalu menghindari semua jenis resiko. Beberapa peluang yang berpotensi besar justru datang dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Apa yang membedakan pengusaha sukses dengan yang tidak berhasil adalah kemampuan mereka untuk mengelola dan meminimalkan resiko-resiko tersebut dengan perencanaan yang matang dan pola pikir yang terbuka terhadap kemungkinan kegagalan sebagai bagian dari proses. Jadi jika Anda merasa takut untuk mengambil langkah besar dalam bisnis, ingatlah bahwa setiap keputusan memiliki resikonya. Namun dengan perhitungan yang tepat dan kesiapan untuk belajar dari kesalahan, resiko bisa diubah menjadi peluang yang luar biasa. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama, dan yang paling penting, jangan takut untuk mencoba dan belajar dari setiap keputusan yang Anda buat. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.